Indonesia kembali berpartisipasi sebagai partner country atau negara mitra dalam pameran teknologi industri terbesar dunia di Hannover Messe 2023. Keikutsertaan Indonesia diharapkan dapat menarik investasi dan mendorong perekonomian Indonesia. Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S.A. Cahyanto menilai Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe bukan hanya sebagai ajang branding, namun juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Kehadiran kembali Indonesia sebagai partner country secara fisik dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang nation branding, tetapi juga untuk menunjukkan perkembangan industri Indonesia dalam mengimplementasikan industri 4.0 serta untuk menarik investasi di berbagai sektor. Staf ahli Menteri Perindustrian Andi Rizaldi menambahkan, dalam Hannover Messe 2023, Indonesia juga akan mempromosikan kendaraan listrik hingga ibu kota negara. Nah, kita juga akan mengangkat topik sustainability dan carbon neutrality. Jadi itu menjadi bagian dari kegiatan Hannover Messe. Apa yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan sustainability dan dekarbonisasi. Nah, termasuk juga target tadi investasi ini termasuk target untuk EV, untuk electric vehicle. Jadi kita ingin bicara dari A sampai Z untuk electric vehicle, sehingga ke depan mungkin kita akan mendevelop sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hannover Messe 2023 sangat penting bagi Indonesia untuk menampilkan wajah negara ini dari sisi industri dan teknologi. Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai perkembangan teknologi, tentunya ini mesti termanfaatkan oleh industri. Dan inilah yang kemudian nantinya digunakan untuk bisa mendorong agar industri di Indonesia tentunya bisa berkembang, apalagi kita sudah menggalakkan mengenai Making Indonesia 4.0. Salah satu momen yang bisa menjadi hal tertentu untuk bisa menjadi acuan ini adalah penyelenggaraan pameran teknologi Hannover Messe 2023 di Jerman, dan Indonesia ini merupakan partner country dari penyelenggaraannya untuk tahun ketiga. Lalu bagaimana kemudian potensi yang bisa kita raih dari event tersebut? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susiwiono Mugiarso. Pak Susi, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, terima kasih. kasih. Ya Pak? Sehat, terima kasih. Kemudian ada Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Bapak Eko S.A. Cahyanto. Pak Eko, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam pemirsa TV One yang berbahagia. Dan kemudian ada Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Ahmad Jaka Santos Adiwijaya. Pak Jaka, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, selamat malam Mbak Brigita. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi apa kemudian yang bisa diimplementasi di ibu kota Nusantara yang nantinya tentu ada hal-hal menarik dari penyelenggaraan event tersebut. Tapi saya ke Pak Ses Menko dulu. Pak Ses, ini kalau kita bicara mengenai partner country ini sudah yang ketiga ya Pak Ses ya. Nah, bagaimana kemudian kalau Kemenko Perekonomian melihat penyelenggaraan dari Hannover Messe ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Jadi seperti kita ketahui Hannover Messe ini kan satu event pameran industri yang terbesar di dunia. Saya ingin ngajak kita melihat dari makronya dulu, bagaimana struktur perekonomian kita ke depan memang akan sangat mengandalkan industri. Seperti kita ketahui kalau kita lihat PDB kita, gitu, dari struktur PDB kita, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha jelas yang paling besar share-nya adalah sektor industri manufaktur. Itu dari PDB kita walaupun dalam 10 tahun terakhir agak turun, tapi masih ada di angka 18,34%. Itu paling tinggi dari sisi sektor usaha, bahkan dibandingkan dengan 3 sektor yang lain yang menjadi andalan kita. Sektor pertanian, pertambangan, perdagangan masing-masing sekitar 12%. Nah, industri manufaktur itu dulu pernah sampai 29%.
Nah sekarang juga masih hampir 20-an% karena itu kita sangat berkepentingan untuk mendorong industri manufaktur ini ke depan menjadi andalan kita. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, kalau dari sisi pengeluaran juga share-nya memang sekitar 57-60% itu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, tapi hampir 30-an%, 27-30% dari investment, dari investasi. Karena itu pas sekali ini isunya, isu industri dan investasi. Kita lihat nanti di Hannover Messe ini penyelenggaraannya akan lebih fokus bagaimana kita akan mendorong perkembangan industri kita dan nanti untuk attract investasi ke Indonesia. Seperti kita ketahui untuk mendorong industri, pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan, baik yang terkait dengan industri 4.0, juga nanti beberapa yang terkait dengan digitalisasi industri. Dan yang lebih penting dalam beberapa tahun ini Bapak Presiden mendorong betul yang namanya hilirisasi. Dan kemarin sudah kita lihat nyata hasilnya untuk hilirisasi, kemarin nikel dengan hasil yang berlipat ekspor kita devisanya. Tahun ini kita akan mulai boksit dan beberapa komoditas yang lain. Jadi intinya Hannover Messe ini menjadi sangat penting dalam konteks makro kita mendorong PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita. Kita sangat berkepentingan untuk terus mendorong sektor industri, khususnya industri manufaktur. Tadi sudah saya sampaikan dengan angka-angka yang sebesar itu, ke depan kita akan sangat tergantung. PDB dari sektor usaha sangat menggantungkan keberhasilan kita mendorong sektor industri. Kira-kira itu message-nya. Jadi harapannya memang ada hal besar yang bisa kita grab dari penyelenggaraan Hannover Messe. Cuman Pak Dirjen, ini tentu kan kita ingin tahu lebih mendalam lagi mengenai penyelenggaraan Hannover Messe dan kita sudah ketiga kalinya ya menjadi partner country dari penyelenggaraan event tersebut. Nah, evaluasi dari penyelenggaraan yang sudah berjalan 3 tahun ini sebagai partner country seperti apa Pak Dirjen sebenarnya? Jadi dalam 4 tahun terakhir kita ditetapkan 3 kali sebenarnya sebagai partner country. Tahun 2020 sayangnya karena pandemi kemudian ditunda. Kemudian tahun 2021 kita hadir secara digital dan tahun ini kita akan hadir secara fisik. Nah, di luar yang tahun 1995 di mana kita pernah menjadi partner country. Jadi sebenarnya 4 kali kita sudah ditetapkan jadi partner country, hanya secara langsung seperti yang tahun ini. Ini yang kedua kalinya setelah tahun 1995. Apa yang didapat dari Hannover Messe ini luar biasa. Kenapa kita hadir di Hannover Messe, apalagi hadir sebagai partner country, ada beberapa tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, kita ingin memperkenalkan kepada dunia kemampuan Indonesia dalam menguasai dan menciptakan teknologi. Kemudian yang kedua, kita berharap akan ada kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan teknologi-teknologi yang terbaru untuk terus kita kembangkan dalam membangun industri di dalam negeri. Kemudian kita berharap bisa menarik investasi di sektor industri dan sektor-sektor lain yang tadi seperti disampaikan Pak Sesmenko mendukung sektor industri. Kemudian kita juga mendorong kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Jerman secara khusus dan Indonesia dengan Uni Eropa secara umum karena pasar yang cukup besar di sana itu. Nah, kenapa industri yang kita dorong sesuai dengan inisiatif yang sudah ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0, kita punya 5 sektor industri prioritas. Tadi seperti dijelaskan Pak Sesmenko, penyumbang terbesar dari PDB kita dari sektor industri, tapi penyumbang terbesar sektor di PDB industri itu ada di 5 sektor prioritas, yaitu industri makanan minuman, industri otomotif, industri tekstil dan produk tekstil, kemudian industri kimia, dan yang terakhir adalah industri elektronika. Nah, ditambah dengan pelajaran yang kita dapatkan di masa pandemi, ada 2 sektor yang harus kita prioritaskan juga, yaitu sektor industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Nah, 7 sektor ini menjadi prioritas kita untuk kita bawa ke Hannover Messe dengan 4 tujuan tadi. Nah, apa yang sudah didapat dari 3 tahun terakhir saja, ini mulai dari kerjasama pengembangan teknologi, ada G2G, ada G2B, kemudian ada juga B2B. Ada beberapa yang sudah merealisasikan kerjasamanya dalam bentuk investasi dan ini cukup baik. Terakhir tahun lalu
kita juga hadir di Hannover Messe dengan penampilan tidak terlalu besar karena tahun lalu itu Portugal sebagai partner country. Ini juga ada kesepakatan bisnis yang kita dapat. Oleh karena itu dengan hadirnya Indonesia sebagai partner country dengan membawa cukup besar co-exhibitor, ini kita harapkan akan ada dampak yang luar biasa dalam pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Ada banyak ekshibitor yang kemudian terlibat karena Indonesia sebagai partner country penyelenggaraan Hannover Messe 2023. Nah, apa saja kemudian yang dimungkinkan untuk bisa nantinya dibangun di IKN? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini merupakan event terbesar yang harapannya memang ada yang nyangkut di IKN. Nah, coba kita tanya kalau ke Pak Joko sendiri ini sebagai Sekretaris Otorita IKN ya Pak ya, dari penyelenggaraan dari event Hannover Messe ini, bagaimana kemudian dari Otorita IKN melihatnya? Baik, terima kasih. Memang kami pertama berterima kasih ya dari teman-teman Kementerian Perindustrian yang mengundang kita dan memberikan kesempatan Otorita IKN untuk dapat berpartisipasi di Hannover Messe ini. Sebagaimana kita ketahui, konsep yang dibangun di Nusantara itu adalah Smart Forest City. Nah, kita ketika bicara smart tentunya peran teknologi itu akan menjadi signifikan. Dan sebagai satu pameran industri teknologi terbesar di dunia, kita pastinya akan bertemu dengan para pemain teknologi yang besar dan juga mempunyai hasil produk teknologi yang maju, yang nantinya diharapkan selain bisa menjadi investor untuk membantu kita dalam membangun smart city, ya, smart forest city itu, di sisi lain juga kita berharap nanti counterpart dari Indonesia yang eksibitor yang hadir di sana bisa juga meraih partner-partner untuk kemudian bermitra bersama-sama membangun smart forest city ibu kota negara Nusantara ini menjadi bukan hanya tempat ajang implementasi teknologi yang dihasilkan oleh negara lain, tapi juga tempat ajang teknologi yang dihasilkan juga oleh melibatkan anak-anak bangsa. Karena kita juga sangat mendorong adanya TKDN dalam proses pembangunan Nusantara. Demikian. Jadi kami akan memaksimalkan, memanfaatkan pameran ini selain memperkenalkan juga kita meraih sesuatu yang bisa dikerjakan untuk di masa depan. Karena kita bicara Nusantara ini adalah sesuatu yang baru dan berbicara untuk masa depan. Kita bicaranya masa depan lagi nih Pak Sesmenko. Tentu investor diharapkan bisa berbondong-bondong datang karena bicara IKN ini bukan lagi Indonesia yang dalam tanda petik dulu, tetapi Indonesia baru yang lebih smart, yang lebih sustain, yang lebih green, begitu ya Pak Sesmenko. Nah, ini ada tidak kemudian kebijakan yang mendorong agar nanti ketika penyelenggaraan ini kita juga sekaligus bisa menggrab investor masuk? Ya, memang event untuk Hannover Messe ini memang kita akan dorong manfaatkan betul. Utamanya dua hal tadi, untuk attract investasi dan mendorong perkembangan industri di kita, khususnya sesuai dengan tren yang ada sekarang, mulai ke green industry, kemudian juga isu-isu terkait dengan bagaimana nanti digitalisasi. Nah, kalau kaitannya dengan investasi, sebenarnya kalau kita lihat angka-angka realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang cukup menarik kalau kita lihat dari PMA sendiri. PMA sendiri share-nya industri sekunder, dalam hari ini industri manufaktur, itu terus meningkat. Bahkan mulai tahun ini sudah lebih dari 50% investasi PMA itu di sektor industri. Kalau nggak salah angkanya 52% lebih, sehingga kita optimis sebenarnya investasi asing pun mulai memperhitungkan sektor industri di Indonesia. Karena itulah kita juga selain attract investasi tadi, momennya kita manfaatkan. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa investasi asing begitu gencar masuk ke Indonesia, tidak terlepas dari keberhasilan kita semua membangun level of trust kita yang cukup tinggi dari berbagai event yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari G20, kemudian sekarang kita megang keketuaan ASEAN. Saya kira ini satu bentuk capaian sehingga di mata dunia, di forum-forum internasional kita sangat dipercaya. Terutama di Jerman. Kalau kita bicara dengan Jerman, selain memang pionir di bidang industri, pengalaman tahun kemarin kita kerjasama cukup erat, karena memang pada saat itu kita pegang G20, G20-nya kita, G7-nya Jerman. Dan memang kita dapat support penuh dari negara-negara G7 di dalam
banyak pembahasan topik-topik kaitannya dengan terutama terkait dengan industri. Nah, khusus untuk masalah industri ini, saya kira sesuai dengan topik-topik andalan di dalam Hannover Messe ini, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita mendorong industri 4.0, kemudian juga digitalisasi dan hilirisasi. Ada satu hal yang mungkin perlu kita dorong bersama-sama, terutama untuk attract investasi ke depan. Karena saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, selain share-nya PMA itu lebih banyak sektor industri, juga terjadi shifting ke beberapa industri yang sudah mendalkan ke teknologi. Tadi Pak Eko menyampaikan dari industri manufaktur itu memang paling besar masih makanan minuman. Tapi beberapa di belakangnya itu sudah mulai tumbuh tinggi industri elektronik, industri otomotif yang saya kira semuanya akan mengandalkan kepada teknologi. Sehingga kita akan mulai shifting juga selain di sisi industrinya sendiri, investasi ke sektor industri juga akan naik cukup tinggi nanti ke depan. Demikian, Mbak. Ini Kemenperin sebagai leading sektor tentunya kerjanya luar biasa untuk bisa terus mendorong agar sektor-sektor lain pun 7 sektor yang tadi Pak Dirjen sempat sampaikan juga ikut bertumbuh, bukan hanya 3 yang tadi dimention oleh Pak Sesmenko. Nah, upaya Kemenperin juga untuk bisa mendorong kebijakan pemerintah secara umum dan spesifiknya yang sudah dilakukan oleh Kemenperin, Pak Dirjen. Jadi tadi yang 7 sektor itu sebenarnya mewakili sekitar 60-65% PDB sektor industri itu sendiri. Juga sekitar 65-70% ekspor produk industri, kemudian juga hampir 70% terkait dengan penerimaan negara, baik pajak maupun non-pajak. Yang terakhir, 7 sektor ini mayoritas penyerap terbesar tenaga kerja. Industri itu tidak jauh-jauh dari urusan investasi, tadi disampaikan Pak Sesmenko, kemudian teknologi dan sumber daya manusia. Nah, kita tampil di Hannover Messe ini akan menunjukkan kemampuan kita tidak hanya dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan teknologi. Ada 2 kelompok besar yang selalu hadir di Hannover Messe, mereka penyedia teknologi, dan mereka yang menguasai teknologi untuk kemudian mereka lakukan pengembangan sehingga bisa menciptakan produk-produk baru. Ini yang kita tampilkan di sana. Dan seluruh sektor ini yang kita tampilkan, ini sesuai dengan tema besar kita dan tema besar dunia juga, yaitu terkait dengan sustainability. Ini penting sekali yang kita tampilkan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ses Otorita, bagaimana konsep green di industri itu ada green product, ada green industri dalam rangka sustainability-nya. Sehingga kita bisa mendorong terus circular ekonomi di sektor industri ini bisa menjaga sektor industri tetap tumbuh, bertahan dan berkelanjutan. Ini yang ingin kita tampilkan, oleh karena itu di Hannover Messe ini ada 6 tema yang kita tampilkan. Yang pertama terkait dengan investasi. Kedua, sustainability dan energi transisi. Yang ketiga terkait dengan startup dan inovasi. Yang keempat, human capital. Nah, ditambah kita akan menampilkan 2 aspek. Yang pertama yang berkaitan dengan Making Indonesia 4.0, aspek digitalisasi dan lain-lain itu, dan sesuai dengan temanya dari Hannover Messe itu sendiri, di mana otomasi, digitalisasi, aspek carbon neutrality dan beberapa aspek lain terkait dengan penguasaan teknologi dan kemampuan teknologi masa kini dalam rangka pembangunan industri itu kita tampilkan. Dari seluruhnya kita akan mendorong ekosistem yang kita tunjukkan di Hannover Messe ini, meyakinkan investor, meyakinkan buyers, meyakinkan mereka yang ada di luar sana untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat baru berinvestasi, tempat baru untuk bekerja sama, tempat yang baru untuk berkembang, sehingga kita bisa menjadi bagian dari supply chain dunia. Ini momen yang baik yang tentunya perlu dimaksimalisasi supaya tadi target-targetnya bisa terpenuhi. Nah, persiapan yang sudah dilakukan oleh Otorita IKN apa saja sesaat lagi, tetap bersama kami. Ini kita ke IKN, Pak Joko. Ini IKN kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, IKN akan menawarkan diri sebagai super hub ya tentunya ya dalam proses perkembangan ini. Nah, apa saja kemudian yang sudah disiapkan oleh IKN, Pak? Baik, terima kasih. Jadi IKN itu memang disiapkan untuk menjadi alternatif super hub ekonomi Indonesia ya.
Selain tentunya Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi yang sudah ada dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks pengembangannya. Nah, untuk pengembangan sebagai super hub ekonomi, kita membuat 9 generator ekonomi kawasan di IKN, yang antara lain dimulai dengan kawasan inti pusat pemerintahan, di mana di situ juga ditumbuhkan suatu kawasan pemerintahan yang tetap juga mempunyai sektor investasi yang menarik tentunya. Kedua, ada sektor juga tourism dan leisure, ada education center ya, EduTown, ada health center, ada tentunya juga financial center. Nah, ini yang terkait dengan investasi nantinya ke depan. Nah, seperti kita tadi juga disampaikan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen, bahwa investasi yang kita perlu attract ini memang harus ada sesuatu yang dapat menarik dunia ke sini. Nah, sebagaimana kita ketahui, kebetulan Hannover Messe ini kan memang di Eropa. Dan kita sudah bertemu dengan berbagai industri atau perusahaan dari Eropa tentunya, disertai dengan para kedutaan besar masing-masing negara yang terlibat. Ketertarikan itu terutama karena kita melakukan suatu program Smart Forest City, itu kita justru membangun lingkungan. Kita yang dulu dikenal sebagai perusak lingkungan ya, dengan illegal mining dan illegal logging yang sudah dikenal di mana-mana, kita justru membangun kembali kejayaan dari hutan tropis, di mana 75% dari wilayah IKN itu nantinya adalah green area. 65%-nya itu forest atau hutan tropis. 10%-nya itu green area yang terdiri dari taman maupun pertanian. Nah, ini yang kita juga manfaatkan ketika kemarin kami juga bertemu dengan sekelompok delegasi pengusaha dari Hong Kong. Mereka juga tertarik sehingga menawarkan juga bagaimana kita bisa mengakses dan mendapatkan green financial. Ya, jadi seperti menerbitkan green bond nantinya ke depan seperti apa. Nah, ini tentunya suatu harapan bagi kita cukup besar. Tentunya di Hannover Messe ini kita akan memanfaatkan situ, karena itu kan pertemuan industri dan bisnis. Jadi industri yang berbasis teknologi yang akrab atau ramah lingkungan itu yang akan kita coba tangkap. Dan persiapan berikutnya adalah kita juga turut aktif dalam kampanye dunia terhadap kepedulian terhadap lingkungan ya, dengan di COP27 kita juga merencanakan untuk meluncurkan local determined contribution gitu ya. Lalu juga kita memastikan menerapkan ESG, environmental social governance, karena kalau suatu institusi yang membutuhkan finansial tapi tidak menerapkan ESG itu tidak akan menarik bagi investor besar tentunya, terutama yang mereka-mereka yang sangat peduli sama isu-isu climate change dan global warming yang harus dijaga. Indonesia, negara atau dunia ini jangan sampai terjadi perubahan climate yang berpengaruh pada timbulnya scarcity of food misalnya atau kelangkaan pangan. Kira-kira itu persiapan. Pak Dirjen, tantangan apa lagi yang kemudian mesti disiasati supaya target yang tadi Pak Dirjen sampaikan menggrab investor, termasuk juga publicity dari produk Indonesia ini sesuai harapan? Ya, jadi di dalam rangkaian kegiatan Hannover Messe 2023 ini, di mana Indonesia menjadi partner country, ini ada beberapa kegiatan yang memang diarahkan untuk kita mendapatkan tujuan yang kita maksudkan. Mulai dari acara pembukaan Hannover Messe, di mana Indonesia nanti akan menampilkan kekayaan, mulai dari kekayaan alam dan kekayaan budayanya. Kemudian akan ada kegiatan peresmian Pavilion Nasional. Di kedua acara tersebut dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia, kemudian Kanselir Jerman, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Business Summit. Nah, Business Summit ini akan mempertemukan kedua komunitas pebisnis Indonesia dan Jerman. Ini sangat penting begitu. Dan setelah itu keesokan harinya selama 1 minggu penyelenggaraan ini akan dilakukan konferensi, seminar-seminar dengan berbagai macam tema, termasuk salah satunya berkaitan dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Jaka, bagaimana Indonesia membangun the greenest cities in the world, IKN Nusantara kita. Nah, ini kita akan tampilkan di sana, dan dengan strategi itu kami berharap kita bisa lebih meyakinkan para investor,
para provider teknologi, para untuk finansial itu pendukung di sektor keuangan juga bisa yakin mereka akan bisa sustain apabila berinvestasi dan membangun di Indonesia. Ada harapan besar karena bukan hanya ajang untuk kita memamerkan apa yang sudah kita miliki dan sudah kita bisa lakukan, tetapi juga upaya untuk bisa menggrab agar makin banyak investasi yang datang. Nah, kita tanya sama Pak Sesmenko. Pak Sesmenko, tadi juga IKN kan akan jadi super hub ya. Nah, Kementerian Koordinator Perekonomian ini bagaimana kemudian mengkonsolidasikan, meng-create payungnya supaya ini bisa smooth gitu, Pak? Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks yang lebih makro, pentingnya kita mendorong sektor industri, terutama melalui event-event internasional seperti ini. Kita harus lihat kembali bahwa Indonesia itu mengalami bonus demografi, itu durasi waktunya setiap negara itu dalam sejarah peradabannya hanya satu kali mengalami puncak bonus demografi. Dan biasanya antara 40 sampai 50 tahun, 30 sampai 40 tahun. Nah, Indonesia itu sesuai dengan data Bappenas dan BPS kira-kira antara tahun 2010 sampai 2040. Kalau Bappenas menyampaikan antara 2011 sampai 2041. Nah, di masa-masa puncak bonus demografi ini kita akan memanfaatkan betul di mana bonus demografi ini kan usia produktif jauh lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, usia produktif ini yang paling dibutuhkan adalah masalah lapangan kerja. Karena itu industri nanti ke depan harus menjawab dua hal. Yang satu adalah penciptaan lapangan kerja baru. Yang kedua bisa menampung transisi dari tenaga kerja di sektor pedesaan untuk bergerak ke sektor industri. Nah, karena itu kita pengen memanfaatkan betul bagaimana pada masa puncak bonus demografi ini kita bisa mendorong industri kita. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan atau bisa keluar dari middle income trap. Kita lihat beberapa success story di beberapa negara yang lain, mereka bisa menjadi negara maju, negara kaya, high income country dengan memanfaatkan bonus demografi tadi dengan mendorong sektor industrinya. Karena itu melalui event-event seperti Hannover Messe ini, dua hal yang tadi saya sampaikan, bagaimana mendorong perkembangan industri kita dan menarik investasi, nanti pada akhirnya akan kita bawa di dalam komponen PDB kita ingin nanti memanfaatkan bonus demografi yang ada. Karena kalau kita lihat sektor produktif ini di dalam konteks ekonomi menjadi bisa dari sisi supply, bisa menjadi faktor produksi yang sangat efektif, atau juga dari sisi demand, karena konsumsinya juga tinggi. Karena itu dengan masa-masa bonus demografi seperti ini, hal terpenting kita harus mempersiapkan industri kita. Nah, kalau di Bappenas sekarang menyiapkan RPJPN 2025 sampai 2045, kita juga menyiapkan rencana keluar dari middle income trap di sekitar tahun 2035-an misalkan. Nah, itu mulai sekarang industri harus kita dorong betul. Dan angka-angka yang ada memang sudah mulai 2-3 tahun ini, walaupun sekali lagi share-nya industri manufaktur dalam 10 tahun memang trennya masih menurun, tapi masih paling tinggi dibandingkan sektor lain. Sehingga pada saat kita bicara bagaimana kita ingin menjadi negara kaya, negara maju, negara makmur, high income country, pilihannya adalah harus mendorong industri ini dengan memanfaatkan masa-masa puncak bonus demografi. Dari situlah kita baru bisa bicara keluar dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan kelas menengah. Saya kira itu strategi ke depannya. Tapi untuk bisa benar-benar green dan benar-benar sustain tadi yang disampaikan oleh Pak Ses IKN, ini kan bukan hal yang mudah ya Pak, karena transisinya ini bukan hanya energi, tetapi juga hampir semuanya melakukan transisi. Nah, mengkonsolidasikan antar kementerian, strategi yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian bagaimana Pak Ses? Ya, sebenarnya memang di dalam semua forum internasional dalam beberapa tahun ini, temanya selalu bicara transisi energi, climate change, dan sebagainya. G20 kemarin dari 4 pilar, yang satu yang paling utama juga transisi energi. Demikian juga di keketuaan ASEAN kita. Tahun ini kita pegang ASEAN, masih bergulir isu transisi energi. Dan saya kira dari hasil G20 kemarin, kita diakui komitmen kita sangat tinggi. Dan hasil deliverables G20 kemarin sebagian besar bicara mengenai komitmen, termasuk komitmen pembiayaan untuk transisi energi. Kita bisa memanfaatkan banyak sekali sumber pembiayaan internasional,
berbagai komitmen. Kemarin kalau kita ingat ada PGII, kemudian ada ZP, ada banyak sekali skema yang pada ujungnya mempersyaratkan memang harus mulai kita bicarakan mengenai green energy. Nah, konsep-konsep seperti ini selaras dengan kita mendorong green economy ke depan. Tapi yang ingin saya ingatkan sekali lagi, bagaimana pentingnya posisi industri pada saat kita ada di bonus demografi kalau kita mau keluar dari middle income trap. Jadi keywordnya adalah konteksnya industri tadi adalah mendorong industri, attract investasi, memanfaatkan bonus demografi, keluar dari middle income trap. Kira-kira konstruksinya seperti itu. Itu juga harus kita rencanakan jangka panjang sampai 2045. Kalau kita bicara Indonesia emas, kalau kita ingin mencapai seperti yang kita rencanakan, kuncinya di industri. Jadi memang ada harapan besar dari penyelenggaraannya dan tentunya persiapannya sudah cukup panjang. Nah, di sesi terakhir kita coba tanya kepada bapak-bapak yang ada di studio ini apa kemudian harapannya dari penyelenggaraan Hannover Messe 2023. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pak Dirjen, ini ada momen baik dengan eksibitor yang sudah disiapkan yang memang pemilihannya pasti tidak mudah ya dari banyak pabrikan yang ada di Indonesia. Nah, tentu ada hal-hal yang menjadi harapan karena tadi 4 poin Pak saya sampaikan, industri ini paling penting loh Pak Dirjen. Gimana Pak Dirjen? Oke, proses industri adalah proses menciptakan nilai tambah. Semakin nilai tambahnya besar, itu keuntungannya akan semakin besar di sisi input dan prosesnya sampai ke output, termasuk juga dalam proses melibatkan sumber daya manusia. Tadi Pak Ses Menko sudah menyatakan bahwa kita dalam masa periode bonus demografi. Oleh karena itu, sesuai dengan aspirasi yang kita sudah tetapkan di Making Indonesia 4.0, ini banyak yang harus kita lakukan dan saat ini sudah sebagian besar kita ada dalam proses yang on the track. Mulai dari penataan zona-zona industri sampai dengan kita men-shifting kompetensi sumber daya manusia sehingga bisa menguasai teknologi untuk kebutuhan industri yang diperlukan di masa depan. Ini kita siapkan semua. Dan ini yang akan kita tampilkan di Hannover Messe. Ada 157 koeksibitor yang terdiri dari mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, kemudian ada kementerian lembaga termasuk IKN di dalamnya, juga ada asosiasi-asosiasi. Selain itu kita akan juga tampilkan lembaga keuangan. Karena ini semua merupakan satu ekosistem yang harus kita tunjukkan untuk meyakinkan bahwa kita sudah on the track. Ini ekosistemnya semakin baik loh dan IKN ini jadi percontohan karena greenness tadi Pak Jaka sampaikan. Nah, meyakinkannya ini Pak Jaka, kita pengen tahu juga nih. Silakan Pak Jaka. Baik, memang meyakinkan itu tadi salah satu syaratnya, seeing is believing ya. Jadi kita juga harus mampu menunjukkan terkait konsep yang kita akan implementasikan di IKN. Tadi konsep salah satunya kan kita punya 9 ekonomi generator, di mana 2-nya ini ada sangat relevan dengan yang dimaksudkan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen terkait bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Satu kawasan industri yang tentunya dengan padat teknologi industrinya dan green. Kedua tuh kawasan pendidikan. Kita siapkan sekitar di atas 10.000 hektar itu untuk kawasan pendidikan, di mana kita akan mengundang bersama-sama membangun perguruan tinggi ataupun sekolah vokasi yang nantinya bisa menyediakan kebutuhan SDM, di mana kita tadi bilang bonus demografi ini kan kita selalu bicara menjadi poin penting, tapi kita juga jangan lupa bahwa bonusnya itu orangnya capable apa enggak. Harusnya yang capable. Nah, untuk membuat mereka capable, kita juga siapkan education town itu bisa menjadi tempat wadah para universitas atau politeknik yang baik itu bisa membangun di sana dengan berbagai insentif yang diberikan. Dan IKN sering sekali di kami sendiri ya dengan arahan Pak Kepala kita menyebut IKN itu tempat investment, knowledge and networking. Jadi investment yang kita undang itu tidak hanya untuk tadi seperti Pak Dirjen bilang sasaran kita jadi tempat kelinci percobaan ataupun pasar produknya, tapi dia juga membawa knowledge yang harus kita kembangkan bersama sehingga membangun bonus demografi kita itu adalah orang-orang yang kompeten. Dan
ujungnya kita menjadi networking dunia di dalam level yang tentunya lebih advance ya, lebih maju dari sekarang. Kita tidak hanya berkecimpung di wilayah tataran tadi di middle income countries, tapi udah menjadi negara yang juga turut menguasai teknologi dan tentunya bisa mengkonservasi lingkungan, di mana ancaman terhadap climate change dan global warming itu sudah sedemikian besar. Disitulah kurang lebih IKN akan menyiapkan wadah yang bisa menjadi ajang pertemuan antara industri, bisnis, dan tentunya pendidikan. Gitu. Ini semakin menarik karena paket komplit ada di sana, benar begitu ya Pak Dirjen ya. Dan ini mesti kita grab baik-baik. Nah terakhir saya akan bertanya kepada seluruh narasumber, apa kemudian harapannya? Karena sudah 3 kali nih Pak Ses, izin Pak Ses Menko dan juga Pak Ses Otoritas serta Pak Dirjen sudah 3 kali. Nah apa ini yang kemudian ke depan harapan dari Bapak-Bapak? Kita ke Pak Ses Menko terlebih dahulu, silakan Pak Susi. Ya, saya kira sejalan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ini momen yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik, golden moment, pada saat kepercayaan dunia begitu tinggi terhadap kita, kemudian kita betul-betul berada pada masa puncak bonus demografi, yang ini tidak akan terulang dalam sejarah bangsa kita. Pada saat ini kita harus melihat, kita sudah 30 tahun terjebak di dalam middle income trap, di middle income country. Bonus demografi tinggal 18 tahunan lagi, puncaknya tinggal 5-7 tahun ke depan. Karena itu seluruh potensi, momen apapun, event apapun harusnya kita optimalkan untuk kita memanfaatkan, terutama tadi yang saya sampaikan, untuk perekonomian kita ke depan kita akan mendorong betul sektor industri ini. Di dalam negeri sudah dirintis oleh Bapak Presiden dengan konsep-konsep hilirisasi. Namun demikian kita juga ingin terus mendorong lagi dengan berbagai isu-isu industri yang lain termasuk digitalisasi, dan khusus terkait dengan Hannover Messe, saya ingin 2 hal tadi yang ingin kita highlight kembali, bagaimana kita attract investasi dan shifting ke industri yang mengedepankan adalah teknologi. Mudah-mudahan dengan demikian, satu nanti investasi terutama PMA, share-nya teknologi, industri akan lebih tinggi lagi, sehingga kontribusi ke PDB makin tinggi, dan yang lebih penting lagi, ke depan kita mampu memanfaatkan puncak bonus demografi yang hanya datang sekali, yang puncaknya hanya tinggal 5-7 tahun ke depan ini, untuk keluar dari middle income trap. Demikian. Pak Ses Otoritas IKN Nusantara, silakan. Ya. Harapan saya sih sebetulnya tentunya juga di OIKN kami berharap bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini menjadi titik penting kita bisa melakukan transformasi peradaban, gitu ya, dari peradaban yang sekarang menjadi peradaban yang berbasis teknologi ke depan, di mana tadi bonus demografi yang menjadi peran penting itu diisi dari orang-orang muda yang memang penuh kualitas, kapabilitas, dan semangat yang besar, terutama di dalam membangun negaranya. Karena kita membangun ibu kota ini artinya kita membuat ibu kota negara kita sendiri. Kalau dulu kan warisan juga ini istilahnya, warisan masa lalu gitu ya. Ada peran bangsa lain di situ ya, tapi yang cukup besar. Nah sekarang kita peran terbesar itu adalah di dalam bangsa Indonesia sendiri, yang berasal dari bonus demografi yang disebutkan oleh Pak Ses Menko maupun Pak Dirjen. Mungkin itu harapannya. Pak Dirjen, silakan. Kami berharap dengan kita bisa menunjukkan kemampuan kita di dunia, dunia bisa tahu dan yakin kita bisa menarik investasi dan mendorong pengembangan industri, terutama untuk mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong. Ini dalam rangka kita memanfaatkan kekayaan alam kita dalam proses hilirisasi sampai menjadi end product, dan mendapatkan seluruh nilai tambahnya juga di dalam negeri, dan pada kesempatan yang sama kita menjadi bagian dari supply chain dunia. Terakhir, yang lebih penting dari itu semua, kita akan mendapatkan ketahanan industri yang diperlukan sebagai suatu bangsa, sehingga kita bisa memastikan kesejahteraan masyarakat kita tetap bisa tumbuh, kuat dan terjaga. Terima kasih
Pak Dirjen, Bapak Eko S.A. Cahyanto, Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Kementerian Perindustrian, kemudian Pak Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tentu saja Pak Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hannover Messe 2023 ini momen yang penting untuk bisa mendorong agar industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian kita benar-benar bisa dilirik dan akan banyak investasi yang masuk untuk bisa terus mempercepat pertumbuhan industri, karena tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di sini, industri itu merupakan salah satu penopang dari perekonomian kita. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manohar pamit, selamat malam, sampai jumpa.